Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratamonugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya berbahagia sekali. Saya sengaja menemui di tempat yang sunyi sepi di atas gunung dengan seorang tokoh wanita yang menurut saya lihat sekeras baja. Beliau ini saya mengenalnya namanya Mbak Arum. Saya ingin bertanya kepada beliau tentang pribadinya Mbak Arum ini. Selamat berjumpa Mbak Arum. Selamat berjumpa Pak Argo. Ya, Mbak Arum, saya terus terang tertarik dengan eksistensi Anda sebagai seorang warga negara Indonesia, dan sekarang ini Anda menyendiri ya, hidup Iya, di tengah hutan ini, di tengah hutan iya, dan di gunung itu ya. iya, dengan luas 62 hektar Bapak ini. Iya, iya. Pokoknya koncone mengketek Pak. Iya. Dengan rumah yang demikian memprihatinkan, ini rumahnya udah pada bolong-bolong Iya, semua iya. ya. Iya, Anda ya. itu sebetulnya siapa, Mbak? Artinya Anda itu orang tua Anda itu siapa? Kemudian setahu Anda sendiri itu Anda dari mana asalnya dan seperti apa itu? Boleh diceritakan dari kecil, Pak? Ya, begini ya Pak ya. Kalau ditanya saya siapa dan dari mana, Ya, maka jawaban saya hanya simpel Pak. Sebenarnya juga tidak ngerti saya itu ya, siapa dari mana gitu loh ya, Pak. ya, ya. Karena setahu saya dari kecil itu adalah putra putri dari Bapak Madio Paimin yang seorang pensiunan PJKA dengan istri namanya Ibu Rubila, bertempat tinggal di Dusun Kembaran Taman Derto Kasihan Bantul. Dan itu ternyata akhirnya itu Itu orang tua angkat ternyata Anda ya? ya Nah, istilahnya setahu saya itu. siapa Pak Paimin itu siapa itu? Menurut informasi Pak Paimin ini masih kerabatnya Bapak Presiden Soeharto. Oh, Jadi kakak masih. kandung katanya ya? Iya, Nah, kakak informasinya kandung Pak seperti Pak. Presiden Soeharto Iya, ya? betul Berarti masih. masih familinya Masih Mbak Tutut, familinya. Tommy Iya, Soeharto iya. dan lain-lain itu ya? Karena Nah, dulu juga Mas Tommy itu ya. pernah datang ke rumah juga waktu itu tahun berapa lupa saya. Jadi waktu itu setahu saya hanya anaknya Pak Paimin Madioswiknyo dan Ibu Rubila yang seorang pensiunan PJKA. Ya. Saya tidak pernah ngerti siapa saya. Jadi masa-masa kecil saya ada 2 orang pembantu, namanya itu Pak Inik sama Mbok Yem itu yang selalu mendampingi saya, ndulang saya. Ya. Tapi saya nggak pernah ngerti sama sekali. Cuman waktu itu ada tetangga yang lumpuh ya Pak, lumpuh namanya Mbak Mular. Itu setiap kali saya main, "Weh, menganak titipan, weh, menganak momongan, anak wong," udah. Dia selalu ngeledekin saya. Ya, 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 ya. Nah, saya setiap kali diledekin saya mesti pulang, nangis. Ya, ya, ya. Cerita sama ibu, jare aku dudu anake ibu, jare saya dudu anake bapak. Habis itu bapak marah. Ora kowe anakku. Terus dia datangi Mbak Mular itu. Mbak Mular tuh caci maki. Kowe nek cerita ora werna-werna kayak ki anakku. Macam-macam. Akhirnya saya percaya bahwa itu memang orang tua saya. Tetapi seiring waktu berjalan Bapak, saya merasa ada kejanggalan dalam pengasuhan orang tua saya. Karena sebelum Bapak itu ngasuh saya, Bapak sudah ngasuh namanya Pak Sri Waluyo ya, kakak saya. Dalam kasih sayang itu berbeda sekali. Jadi kalau ibu bapak itu dengan Pak Sri Waluyo begitu, tema ibu ya, begitu memanjakan, begitu penuh kasih saya. Tapi kalau dengan saya itu enggak gitu loh, beda gitu loh. Ya. Anda merasa itu bukan darah dagingnya itu Iya, ya? jadi kok gini kan saya gitu. Cuman kalau bapak itu enggak masalah, bapak tetap sayang gitu kan, tetap enggak ada trouble. Cuman ibu yang saya merasa ada kejanggalan. Tapi waktu itu saya juga enggak berani bertanya atau enggak berani ngomong apa-apa kan begitu. Seiring waktu berjalan sampai saya dewasa, sampai saya istilahnya apa ya, saya sudah mau menikah. Ya. Itu saya pernah tanya, "Bapakmu goleki lah." Waktu itu justru yang ditunjuk itu Bapak Teguh Budi Mujiraharjo. Itu mantan suami Ibu Sri Sarwati. Nah, Ibu Sri Sarwati itu katanya ibu saya lah. Saya langsung ngejar kan sama Bu Sri Sarwati itu, kalau itu memang ibu saya kan otomatis saya kenal juga sama beliau. Ya, ya, ya.
Pak Teguh saya juga kenal. Kok itu katanya orang tua saya, kan begitu. Nah, waktu itu saya juga bingung, saya nyari ke tempatnya Pak Budi di Jedes Pesiraman, menanyakan ya apakah betul saya anaknya Pak Budi. Tapi pihak Pesiraman menolak, katanya saya bukan anak dia. Gitu loh lah, saya tambah bingung lagi. Kemudian saya nyari ibu saya, Ibu Sarsir Sarwati. Itu sama ibu saya juga sama, perlakuannya ibu saya dengan saya seperti nggak ada ikatan batin. Kalau memang antara ayah, anak dan ibu kan mesti ada ikatan batin. Nggak ada ikatan batin sama sekali. Sampai ibu saya itu dengan saya sio-sio gitu loh. Saya minta uang nggak dikasih, kok itu anakku, ngapa kowe njaluk aku lah. Bertanya lagi dalam hati, ini saya bukan anaknya Pak Madio, saya mau sudah menikah, dinikahkan oleh Pak Teguh, tetapi ketika saya tanya keluarga Pak Teguh, kok saya bukan anaknya Pak Teguh. Gitu kan. Terus saya tanya Bu Sri Sarwati, saya punya anak satu, cuman saya minta uang 500 rupiah untuk beli soto, kok katanya saya bukan anaknya, itu bukan cucunya. Lah terus saya ini anak siapa? Itu pertanyaan saya itu bergumul dalam pikiran saya. Sampai usia berapa itu? Itu sampai saya tahun 98, Pak. Terjawabnya itu tahun 98. Berarti usia Anda lahir 78 ya? Iya. Berarti usia 20 tahun Anda? Iya, antara segitu saya baru 78. Baru tahu? Baru tahu. Tahunya ternyata siapa itu? Jadi begini, waktu itu kan Bapak sudah sakit-sakitan. Pak Paimen itu ya? Sudah sakit-sakitan. Suatu malam dia menyuruh ibu tuh manggil Pak Parto Parijan sama Kang Sukir. Terus saya disuruh duduk di situ. Nah, Bapak cerita kalau saya ini bukan anak beliau. Dan saya juga bukan, karena meninggalnya Bapak dengan meninggalnya Bu Sri Sarwati itu hampir 1 tahun bersamaan ya. Jadi kalau Bu Sri itu lebih dulu meninggal, baru Bapak. Selangnya sekitar 3 kalau enggak 4 bulan, tahun 98. Bu Sri itu pun sebelum meninggal itu juga pernah cerita kalau dia itu untuk mengakui saya sebagai anak karena dia dulu dibayar. Dibayar oleh Eyang, oleh HP9 untuk mengakui saya sebagai anaknya, demi keselamatan saya. Waktu itu Bu Sri Sarwati sama Pak Teguh itu bekerja di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja sebagai perawat. Nah, beliau ini mau menikah tapi kekurangan dana, akhirnya sama habis cuma ditimbali, itu atas ide Pak Paimin karena Bu Sri itu yang masih nimbali ya Hamengkubuwono ke-9. Iya, karena Pak Paimin ini kan abdi dalem juga. Bu Sri itu istilahnya apa ya, keponakan gitu kan. Ya aku kasih uang, kamu jadi perawat tetap di Panti Rapih, tapi dengan satu syarat, kamu harus mau mengakui ini sebagai anakmu. Jangan sekali-kali kamu buka kalau kamu ingin selamat. Akhirnya beliau buka mulut ya setelah mau meninggal itu. Setelah mau meninggal baru ngomong. Itu buat saya semakin stres. Meninggalnya tahun berapa itu? 98. 98. Pak Bu Sri dulu. Bu Sri meninggal 98, selang 3 bulan berarti Pak Paimin. Setelah Soeharto jatuh itu ya? Iya. Terbukanya setelah. Ya, karena Soeharto jatuh saya masih di Jepang itu. Iya. Jadi itu habis itu baru Pak Paimin saya dibilangin kalau saya bukan anak beliau. Semua ini adalah satu rekayasa mungkin politik ya, demi menyelamatkan hanya seorang bayi. Tapi tujuannya apa bayi itu diselamatkan, saya juga tidak pernah mengerti. Berarti akhirnya Anda tahu bahwa Anda putranya kandung Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Ibu Wandansari. Wandansari itu siapa? Eyang. Jadi gini, saya ada cucu kalau dari HP9. Cucu karena ibu saya Ratu Mas Timur yang sudah meninggal cukup lama juga. Ibunya sampean Ratu Mas Timur. Iya. Itu anaknya HP9 dari perkawinan dengan Wandansari. Dengan Wandansari. Iya, perkawinan yang katanya dulu dilaksanakan di Belanda di depan Ratu Helmina. Itu pun saya tahu dari kisah Pak Selamat yang dulu ajudan HP9 yang meninggal tahun 2021 kemarin. Jadi artinya saya sendiri tidak pernah mengerti gitu kan. Ratu Mas Timur itu menikah dengan siapa itu? Menurut informasi Pak Selamat, beliau itu jadi selir. Jadi selir? Iya. Jadi selirnya?
Pakubono 12. Pakubono 12. Iya, selir yang Oh. terakhir. Oh, selir yang terakhir. Iya. Oh. Selir yang terakhir ketika itu lama nggak punya momongan sudah usianya cukup lumayan, katanya 45 apa berapa gitu. Berarti Anda cucunya Hamengkubuwono ke-9. Iya. Ya. Dari anaknya Ratu Mas Timur, iya. Yang diperistri oleh Pakubuwono 12. Ketika Berarti bapak Anda Pakubuwono ke-12. Iya, sebelum dan Ratu Mas Timur. Okay. Setelah beliau keluar dari keraton, karena menurut informasi beliau ini kan dulu tidak tinggal di keraton tapi di hotel. Okay. Pakubono yang ke-12 itu, dan itu jadi di situ, tapi ini sebetulnya juga aib juga, artinya aib itu nggak diworo-worokan gitu kan, karena memang karena kenapa saya juga alasannya bagaimana saya juga tidak mengerti kenapa kok perkawinan ibu saya dengan PB12 dirahasiakan, kemudian kenapa kelahiran saya juga dirahasiakan, saya dibuang di luar keraton, dan saya hanya dikandani tulisan waktu itu bahwa nama saya adalah KGRA Setyomurti atau Sekar Kedaton. Itu tertulis lewat kayak kekancingan atau apa, itu bahasa Jawa gundul itu. Saya dulu pernah ditunjukkan oleh almarhum bapak, tapi saya tidak bisa baca. Saya dibacakan oleh bapak. Kalau dari Pak Paimen, Anda namanya siapa? Wahyu Setia Purwanti. Wahyu Setia Purwanti. Itu artinya Wahyu itu yang punya wahyu ning kraton, Setia itu setia tuhu marang bapa leluhur, Pur itu satu, Wanti itu perempuan yang berhak menerima wahyu ning kraton sing jumeneng kaping sepisan ana ing bumi Ngayogja. Oke, Mbak, sementara sampai di situ dulu, terus terang saya potong, nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda. Matur nuwun, Mbak. Sama-sama, Bapak. Salam untuk semuanya. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.